Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Resa Marani Syafida, NIM 1075099, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum ini. Oke, langsung saja kita masuk pada materi presentasi saya yang berjudul Sumber Daya Keluarga. Baik, definisi sumber daya keluarga adalah alat atau bahan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan keluarga. Sumber daya keluarga merupakan modal yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya keluarga. Menurut Guharja pada tahun 1993, menjelaskan bahwa berdasarkan jenis sumber daya keluarga terdiri dari 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri atas ciri personal dan ciri interpersonal. Yang pertama adalah ciri personal, antara lain A. Kognitif, yaitu terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. B. Afektif, yaitu kegunaan dari sumber daya ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya, meningkatkan kerjasama dan gotong royong, serta menciptakan rasa berguna. C. Psikomotor, meliputi status kesehatan, bakat, tingkat intelijensia, minat, dan sensitivitas. Selanjutnya, ciri interpersonal yang mencakup 1. HAM, 2. Kerjasama atau gotong royong, C. Keterbukaan antar personal dalam kaitannya dengan pengembangan. Selanjutnya, yaitu sumber daya non-manusia, merupakan benda-benda yang mempunyai kegunaan pada individu dan keluarga dalam mencapai tujuan. Biasa disebut juga dengan sumber daya materi. Sumber daya materi ini dapat berupa benda atau barang serta aset keluarga, seperti barang tahan lama, barang habis pakai, dan jasa. Yang terakhir, klasifikasi sumber daya keluarga yaitu sumber daya waktu. Sumber daya waktu bersifat unik karena tidak dapat ditambah atau dikurangi, diakumulasi atau disimpan. Setiap manusia memiliki sumber daya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Berikutnya, klasifikasi sumber daya keluarga yang menjelaskan beberapa jenis sumber daya keluarga berdasarkan nilai ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dan sumber daya non-ekonomi. Sumber daya ekonomi yaitu sumber daya yang dapat dipertukarkan dan diukur bukan hanya untuk tujuan konsumsi, tapi untuk proses produksi dan distribusi, seperti lahan, tenaga kerja, modal, keterampilan, dan lain-lainnya. 2. Sumber daya non-ekonomi. Jumlahnya relatif terbatas, tidak dapat dipertahankan, sulit diukur. Sumber daya ini dikelompokkan berdasarkan asal dan letaknya, yaitu 1. Sumber daya mikro atau internal, yang dapat berbentuk fisik dan non-fisik. 2. Sumber daya makro atau eksternal, yang dapat berupa sumber daya pada lingkungan. Selanjutnya, penggunaan sumber daya keluarga. Penggunaan sumber daya keluarga meliputi 1. Pertukaran, 2. Konsumsi, 3. Proteksi, 4. Transfer, 5. Produksi, 6. Tabungan, dan 7. Investasi. Selanjutnya, yaitu pengukuran sumber daya keluarga. Juniarti pada tahun 2008 menjelaskan bahwa sumber daya keluarga dapat diukur dengan ukuran 1. Uang, yaitu untuk mengukur sumber daya materi dan potensi manusia seperti gaji dan pekerjaan. 2. Waktu, yaitu untuk mengukur berapa banyak waktu yang tersedia dan dimanfaatkan untuk memudahkan dalam perbandingan serta pengalokasian sumber daya. Maka dibutuhkan suatu dasar umum dalam pengukuran sumber daya. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan?
Baik, saya akan bertanya kepada Resta Maharani Syafrida. Pertanyaan saya yaitu, Silakan. apakah faktor lingkungan tidak mempengaruhi manajemen sumber daya kekeluargaan? Baik, saya akan langsung jawab. Menurut saya adalah iya. Karena peran masing-masing anggota keluarga di masyarakat dan juga perubahan dalam keluarga itu relatif sering. Seperti contohnya ada keluarga yang meninggal dan ada keluarga yang melahirkan atau adanya kelahiran gitu. Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Anggraini ingin bertanya kepada Resa Maharani Syafrida. Tolong jelaskan perbedaan antara sumber daya ekonomi dengan sumber daya non-ekonomi melalui pengertian saja. Terima kasih. Baik, akan saya langsung jawab pertanyaan dari Hanasya Anggraini. Itu menurut saya, sumber daya ekonomi itu dapat dipertukarkan dan dapat diukur. Sedangkan sumber daya non-ekonomi terbatas dan sulit diukur. Mungkin hanya itu saja. Apakah Nasya sudah paham? Baiklah, terima kasih. Saya sudah paham. Apakah ada lagi yang bertanya dari rekan-rekan? Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.